Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya ingin mengajak Anda semua saat ini merenungkan adorasi sebagai saat kita mengagumi kebijaksanaan Allah. Dalam suratnya kepada umat di Korintus, Santo Paulus berkata bahwa salib itu kebodohan bagi orang-orang Yunani. Sedangkan bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Tetapi bagi kita, umat beriman, para murid Kristus, salib adalah kekuatan Allah, adalah hikmat Allah, adalah kebijaksanaan Allah. Maka Santo Paulus berkata, bagi kami yang memberitakan Injil, salib memang batu sandungan bagi orang Yahudi, kebodohan bagi orang non-Yahudi atau Yunani. Tetapi bagi kita, Kristus, salibnya adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita pandang sakramen Maha Kudus. Betapa tidak masuk akalnya, mungkin suatu kebodohan bagi orang yang tidak beriman kepada Kristus melihat roti, Ekaristi, sakramen Maha Kudus itu hanya sekedar roti biasa. Bahkan hosti yang warnanya putih itu tidak punya nilai ekonomis apa-apa. Bandingkan dengan roti yang lebih mahal. Roti yang berprestis atau keren atau yang lebih wow. Entah roti Bretok atau roti Ceko atau roti apa. Yang dari bakery terkenal itu. Roti yang ada di dalam sakramen Maha Kudus itu roti yang cuma dari gandum. Gandum cuma dikasih air tentu saja, kemudian dipanasi, dimasak, dipanasi, dicetak jadi hosti seperti itu. Tetapi bagi orang Katolik, bagi orang yang beriman kepada Kristus sesudah konsekrasi dalam perayaan Ekaristi itu, hosti itu intinya, esensinya, hakikatnya sudah menjadi tubuh Kristus sendiri. Dan itu adalah hidup Allah yang telah ditampakkan secara indrawi melalui roti suci itu. Kebodohan bagi orang yang tidak mengenal iman, tetapi bagi kita itu kekuatan Allah, kebijaksanaan Allah. Maka beradorasi sebenarnya suatu ungkapan yang sangat indah. Pengakuan terhadap kebijaksanaan, kekuatan Allah, hikmat Allah yang ditampakkan melalui sakramen Maha Kudus atau hosti suci Ekaristi itu. Setiap perayaan Ekaristi, kita merayakan hikmat Allah yang tak terbatas. Bagaimana Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah wafat dan bangkit, dan yang mulia, bisa tetap dekat dengan kita, bisa kita pandang dalam rupa roti. Dan itulah Ekaristi, yang merupakan anugerah tak terbatas, tak ternilai harganya dari Allah sendiri untuk kita manusia, agar Allah tetap bisa ambil bagian dengan hidup kita, dan hidup kita bisa ambil bagian dalam hidup Allah. Adorasi sebagai kesempatan kita untuk mengakui kebijaksanaan Allah yang tak terbatas itu yang ditampakkan dalam hosti suci. Hosti suci itu,
hosti yang sederhana, yang dalam kehidupan sehari-hari di kapel ataupun di gereja itu, bahkan ya kalau nggak pas saat umat berkumpul atau saat perayaan Ekaristi itu, apalagi saat-saat masa pandemi ini, di mana gereja tidak banyak yang menghadiri atau mendatangi karena memang sedang dibatasi. Saya membayangkan betapa Tuhan sering sendirian di tabernakel. Tuhan sering sendirian dan ditinggal orang. Bahkan para pastor, para dewan paroki, dewan pastoral, atau kita ini sibuk sana sini, tetapi tidak memberi waktu untuk menyembah, menghormat kepada Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Persis adorasi yang kita lakukan juga secara live streaming ini, online ini, merupakan ungkapan sikap batin kita yang ingin memuji, menyembah, memuliakan kebijaksanaan Allah yang agung, yang tak terbatas, yang mau menampakkan secara terbatas dalam rupa roti. Roti yang kalau tidak diganti hosti suci itu di monstrans bisa menguning, bahkan rusak kalau bisa berbulan-bulan. Allah membiarkan diri hadir di tengah kita yang rapuh dengan menjadi hosti yang rapuh, supaya kita yang rapuh bisa tetap ambil bagian dan punya jalan masuk ke dalam hidup Allah, dalam kebijaksanaan Allah. Adorasi lalu menjadi saat kita terus-menerus tenggelam di dalam kebijaksanaan Allah yang mau dan rela masuk dalam keterbatasan, masuk dalam apa yang oleh orang banyak mungkin disebut kebodohan, buang-buang waktu, karena adorasi sebagai saat dianggap buang-buang waktu. Tapi sebenarnya di situ adalah hikmat dan kekuatan Allah bagi kita yang percaya. Maka saudara-saudari, lanjutkan adorasi, jangan kehilangan semangat, jangan kendor, karena Tuhan juga tidak pernah kendor mencintai kita, menjaga kita, melindungi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.